wabarakatuh. Nama saya Rizaliana, mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Pendidikan IPA. Di sini saya akan melakukan praktikum penelitian tentang ekosistem yang ada di sekitar rumah saya dengan ukuran 20 kali 20 meter. Nah, ini dia lokasinya. Baik, hal yang pertama harus saya lakukan adalah membuat sekat dengan tali rafia dengan ukuran 20 kali 20 meter. Dan hasil pengamatan, saya juga mengamati komponen abiotiknya, yaitu suhu udara, kelembaban udara, pH tanah, kelembaban tanah, serta intensitas cahaya menggunakan bantuan smartphone dengan aplikasi Weather. Baik, setelah mengukur menggunakan meteran, saya menandai lokasi ini menggunakan tali rafia dan patok. Hal selanjutnya yang saya lakukan adalah mengamati faktor abiotik dan abiotik yang ada di ekosistem 20 kali 20 ini. Selanjutnya saya mengamati faktor biotik apa yang hidup di lingkungan ekosistem ini, yaitu jenis tumbuhan serta hewan. 5 tumbuhan yang paling mendominasi yang saya temukan adalah faktor biotik. Jenis tumbuhan yang paling mendominasi yang saya temukan adalah tumbuhan paku. Ini habitatnya di tembok yang lembab dan basah ya teman-teman. Kemudian dia juga memiliki akar serabut, memiliki batang yang tidak bercabang. Ini sama sekali tidak bercabang. Kemudian jumlah yang hidup ini banyak banget ya teman-teman, karena sepanjang tembok ini dihidupi tumbuhan paku ini. Ini banyak banget. Tumbuhan kedua yang saya temukan adalah bibit pohon pepaya. Ini masih kecil teman-teman, kira-kira diameternya hanya sekitar 2 cm. Biasanya batang pepaya itu tunggal. Terus kalau misalkan buah pepaya itu biasanya berbentuk oval tapi hampir bundar. Kulitnya tipis serta daging buahnya tebal. Di ekosistem 20 kali 20 ini saya menemukan adanya beberapa pohon-pohon kecil pepaya yang totalnya sekitar ada 12 buah. Ini masih kecil-kecil banget teman-teman. Ya, tumbuhan yang saya temukan adalah pohon pisang. Tapi di sini adanya masih pohon pisang yang anakan. Totalnya sekitar 25 buah ya teman-teman. Ini diameternya hanya berkisar sekitar 4-5 cm karena masih anak-anak. Tumbuhan yang paling mendominasi selanjutnya saya temukan adalah jahe atau dengan nama latin Zingiber officinale. Termasuk ke dalam kingdom Plantae, merupakan sebagai rempah-rempah atau obat-obatan. Rasa jahe dominan pedas karena disebabkan adanya senyawa keton yang bernama zingeron. Saya menemukan adanya 15 batang jahe yang hidup di sini. Kemudian diameternya hanya berkisar 2-3 cm saja. Terakhir saya menemukan adanya pohon melinjo.
dengan jumlah total yang hidup di area ini sekitar 7 buah. Dengan diameter pohon 15 sampai 35 cm. Melinjo atau dengan nama latin Genetum gremon merupakan jenis tanaman gymnospermae. Biji buah melinjo biasanya dimanfaatkan sebagai panganan, yaitu emping. Faktor biotik jenis tumbuhan telah selesai diamati. Selanjutnya adalah faktor biotik jenis hewan. Yang pertama adalah saya menemukan adanya cacing di area ini karena banyak sekali tumbuhan yang hidup subur di sini, karena salah satu fungsi cacing adalah menyuburkan tanah. Tumbuhan-tumbuhan ini tidak akan mampu hidup subur apabila tidak ada cacing di area tanahnya. Saya juga menemukan banyaknya nyamuk di area ini ya teman-teman, karena ini hutan lembab, jadi banyak banget nyamuk yang hidup di sini. Tapi nggak ke-record. Yang saya temukan selanjutnya adalah semut. Semut merupakan sebagai detritivor, bukan pengurai maupun dekomposer, karena semut hanya bisa mengkonsumsi dan menguraikan makanannya menjadi bagian yang paling kecil. Jadi saya juga sempat menemukan adanya kadal atau kelompok reptilia yang bersisik dan berkaki 4 serta memiliki kelopak mata yang dapat dibuka dan ditutup. Namun tidak tervideo ya teman-teman, karena tadi sekilas saya lihat ada sekitar 3 ekor. Tadi saya juga sempat menemukan adanya kelabang atau lipan. Hewan lainnya yang hidup di sini adalah ayam-ayam dari luar juga masuk-masuk ke kebun ini ya teman-teman. Sekitar ada 3 ekor yang masuk ke pekarangan ini. Ternyata di area sini banyak banget didatangi ayam-ayam.